kabar? Kembali lagi dengan George di podcast Mari Berbagi Cerita. Dan sebelum George mulai, George mau sapa buat teman-teman. Apa kabar? George harap teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam dalam pemikiran yang sehat tentunya. Dan sebelum lanjut, George mau minta maaf karena mungkin ada teman-teman yang sudah menunggu kelanjutan dari cerita kisah Gilang ya. Tetapi karena berhubung George itu belakangan ini banyak sekali kesibukan, jadi untuk membuat podcast melanjutkan cerita tentang kisah Gilang itu agak terhambat ya. Tetapi saat ini George ingin melanjutkan cerita kisah tentang Gilang. Dan yang terakhir George sudah menceritakan bagaimana kita tidak boleh ya menyanyiakan sesuatu ya, karena seringkali kita berpikir atau kita tidak pernah berpikirnya apa yang akan terjadi ketika kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya yang sangat kita butuhkan. Seperti kisah Gilang yang sebelumnya, di situ kita sudah mendengar bagaimana Gilang kehilangan sesuatu yang dia cari selama ini sebenarnya. Dan setelah dia kehilangan sosok seorang wanita, Gilang tentunya balik ke tempat tinggalnya ya, ke daerahnya. Dan butuh waktu yang sangat lama untuk Gilang pulih ya, untuk Gilang move on. Karena kalau mau dibilang, walaupun hanya sebentar, Gilang sudah merasakan sesuatu yang kalau mau dibilang jadi seperti kenangan ya. Jadi apa yang Gilang lakukan dengan si cewek ini itu sudah membekas ya, dan sudah menjadi kenangan tentunya. Tapi di sisi lain Gilang harus berpikir bagaimana dia harus melanjutkan kehidupannya, dan dia harus menjalani kehidupan yang harus dia jalani saat itu ya. Dan di situ Gilang memang sangat down ya, karena untuk beberapa saat Gilang selalu mencari kabar lewat media sosial ya. Gilang mencari informasi di mana si cewek ini berada. Tetapi yang terakhir yang dia tahu itu ketika si cewek ini memposting foto bersama dengan calon suaminya ya. Dan di situ Gilang langsung merasa terpukul, dan akhirnya Gilang merelakan. Dan ketika Gilang kembali, Gilang melanjutkan kehidupannya, dan seperti biasa Gilang kembali kerja, dan Gilang mendapatkan teman-teman yang cukup membuat Gilang move on ya. Tapi di sisi lain
Gilang harus terbiasa dengan kehidupan yang baru, di mana ada begitu banyak hal yang harus Gilang relakan ya. Dan tanpa Gilang sadari, Gilang menyimpan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mengerti. Dan Gilang mencari sesuatu yang sebenarnya dia belum paham. Gilang tidak mengerti kenapa dia selalu merasakan tentang kehilangan, terutama kehilangan kehangatan cinta ya. Tanpa Gilang sadari, Gilang sudah berjalan tanpa rasa. Dan itu yang membuat kehidupan Gilang hancur ya. Memang di dalam perjalanan kehidupan Gilang, ketika dia kembali ya ke daerahnya, dia mendapatkan pekerjaan baru, dia mendapatkan pertemanan baru, dia mendapatkan sosok teman-teman yang baru, dan juga dia menemukan satu sosok yang bisa dibilang menyentuh hati Gilang ya. Memang Gilang ketika dia kembali ke daerahnya, dia tidak tinggal di rumah, tetapi dia tinggal di kos-kosan bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Jadi di situ Gilang bergaul dan menemukan banyak teman, dan juga Gilang tanpa Gilang sadari, Gilang bertemu dengan apa ya, kalau mau dibilang teman cewek yang pada akhirnya membuat Gilang merasakan jatuh cinta. Nah, ketika Gilang mulai berteman, mulai bergaul, dan juga mulai membuka hati buat cewek lain ya, ada begitu banyak hal yang Gilang alami juga. Ketika Gilang mulai move on, ada juga hal-hal yang membuat Gilang down. Awalnya Gilang merasa have fun ya, karena dia bisa bergaul dengan teman-temannya, dia bisa berkenalan dengan satu wanita yang membuat Gilang bergairah lagi untuk menatap masa depan. Tetapi yang terjadi, pergaulan di kos-kosan itu membuat Gilang semakin hancur ya. Tanpa Gilang sadari, Gilang mulai tenggelam ya di dalam pergaulan yang membuat dirinya itu menjadi lebih buruk. Di kos-kosan itu Gilang menjadi seorang yang pemabuk, perokok, dan sering melakukan free sex ya. Yang awalnya apa yang Gilang lakukan di kos-kosan itu adalah suatu kebencian dia. Di awal dia belum melakukan sesuatu yang buruk-buruk, karena
Gilang pernah menulis curhatan yang mana dia membenci tentang miras, perokok, pergaulan bebas ya, apalagi tentang seks bebas. Jadi Gilang sangat menentang itu, tetapi pada kenyataannya waktu di kos-kosan itu Gilang terjebak dan dia mulai tenggelam dalam pergaulan yang bebas. Yang pada akhirnya Gilang terjerumus dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus Gilang lakukan. Di situ Gilang mendapatkan kehidupan yang hancur ya, kehidupan yang tidak baik. Dan ketika Gilang bertemu dengan si cewek ini, Gilang melakukan satu kesalahan yang fatal, di mana Gilang pada waktu itu mabuk berat ya, dan Gilang tidak mampu untuk mengontrol emosinya. Dan ketika ditegur oleh si cewek ini, Gilang tidak senang, malahan Gilang hampir memukul si cewek ini. Bukan hampir, sudah mengarahkan pukulan ke wajah si cewek ini, tetapi si cewek ini menghindar ya. Jadi pukulan Gilang itu meleset ya. Dan di situ si cewek ini merasa sangat kecewa kepada Gilang. Keesokan paginya, Gilang mulai sadar dan bangun. Tapi pada waktu itu Gilang masih agak pusing-pusing karena semalam mabuk berat. Dan ketika Gilang sadar, Gilang mendengar cerita dari teman-temannya apa yang Gilang lakukan di sewaktu dia mabuk semalam ya. Dan di situ Gilang sangat kecewa dengan dirinya karena dia sudah melakukan hal yang sebenarnya tidak untuk dilakukan. Di situ Gilang mencari cara bagaimana untuk bisa meminta maaf kepada si cewek ini, karena si cewek ini ketika Gilang dengar dari cerita teman-temannya, si cewek ini sudah sangat marah dan kecewa sama Gilang. Di situ Gilang sangat bingung. Gilang tidak bertemu dengan si cewek ini karena si cewek ini yang memang membatasi Gilang untuk tidak bertemu dengan si cewek ini ya. Jadi Gilang di situ sangat terpukul dan sangat bingung harus berbuat apa. Nanti kita next ya di part kedua, mengingat waktu. Jadi nanti George akan langsung sambung ya di part yang kedua.